Bab 38-39. Sakit hati gadis CEO. Ibu, apakah yang dimaksud mereka kakak cantik adalah Irene? Tanya Davin. Ah iya, nak, Davin kenal. Tanya Ibu Panti senyum senang. Hanya kenal saja Bu, kebetulan rekan bisnis, ucap Davin. Selanjutnya teman hidup Bu, batin Davin. Jadi nak, Davin tahu alamat rumahnya dong? Tanya Ibu Panti. Tahu Bu, ini saya sudah tuliskan alamat rumah dan kantornya Bu, ucap Davin sambil menyerahkan sebuah kertas. Akhirnya, terima kasih banyak nak Davin, girang Ibu Panti menerima alamat Irene. Sama-sama Bu, ucap Davin. Ibu Panti menyimpan alamat Irene, lalu mereka mengobrol membahas banyak tentang Panti sampai lupa waktu, dan melupakan seseorang mengerjakan pekerjaan yang sangat banyak. Punya bos seenaknya sendiri, malam ini terpaksa harus lembur lagi, untung gajinya besar kalau tidak sudah mengundurkan diri aku, batin orang itu menggerutu. Di perusahaan Irene ada yang baru rutinitas akhir-akhir ini, yaitu kantor Irene selalu kedatangan Brian sampai asisten El jengah melihatnya. Kayak gak ada kerjaan aja, batin asisten El kesal di ruangan Irene. Ceklek. Pintu ruangan terbuka menampilkan sosok pria lumayan tampan, lebih tampan Babang Davin. Hai, kau datang, ucap Irene tersenyum saat melihat Brian masuk ke ruangannya. Iya sayang. Kamu sibuk ya? Tanya Brian basa-basi. Ya bisa jadi, memang kenapa? Tanya Irene. Tadinya sih mau ngajakin pergi makan, kalau kamu sibuk ya sudah nggak jadi, ucap Brian tersenyum. Maaf lain kali aja ya, soalnya pekerjaanku banyak hari ini, tolak Irene. Tak apa, kau kerjakan dulu pekerjaanmu, ucap Brian yang masih berdiri di depan Irene. Tapi kamu? Tanya Irene. Aku pergi aja takut ganggu, kebetulan juga aku ada pertemuan abis ini, ucap Brian melihat jam tangannya. Oh beneran gak apa-apa nih, ucap Irene. Iya gak apa-apa sayang, sudah aku pergi dulu ya, ucap Brian mengecup kening Irene lalu pergi dari ruangan Irene. Irene menatap pintu yang tertutup rapat, hatinya terasa ada yang masih mengganjal tapi ia berpikir positif aja, mungkin hanya perasaannya saja. Lalu ia duduk membelakangi meja kerjanya, matanya memandang jendela kaca terlihat banyak orang yang melakukan aktivitasnya. Mata Irene terus menikmati pemandangan tapi pikirannya masih memikirkan ayah kandungnya yang sudah sadar. Sekarang ayah kandungnya diurus oleh asisten Ray, dan soal biaya hidup Irene selalu mengirimkan uang, lewat perantara orang lain. Aku memang membencimu, bahkan mungkin aku tak bisa memaafkanmu, tapi aku sudah berjanji pada Momi untuk menjagamu, walau dari jarak jauh, batin Irene. Flashback on. Seorang wanita parubaya terkulai lemas di atas ranjang ditemani sosok wanita cantik. Irene, panggil Momi lirih yang masih bisa Irene dengar. Iya Mom, jawab Irene lebih dekat. Bolehkah Irene berjanji sama Momi? Tanya Momi. Untuk apa Mom? Tanya Irene memegang tangan Momi. Irene berjanji dulu, ucap Momi. Iya ma Irene janji tapi Momi harus sembuh, ucap Irene. Irene dengarkan Momi mungkin setelah Momi tiada, kehidupan keluarga kita akan berubah, ucap Momi lemah. MOMMY ngomong apa? Irene yakin kalau Momi akan sembuh, ucap Irene sudah berkaca-kaca. Irene berjanjilah apapun yang terjadi, apapun kesalahan Dedi Irene bisa memanfaatkan Dedi, dan Irene akan selalu menjaga Dedi, ucap Momi lirih. Momi ngomong apa sih? Momi istirahat aja ya, ucap Irene mengalihkan pembicaraan.
Berjanjilah Irene, demi Mommy uhuk-uhuk, ucap Mommy lalu batuk-batuk. Tuh kan Mommy istirahat aja ya, ucap Irene merapikan selimut Mommy. Uhuk-uhuk berjanji dulu Irene. Mommy mohon Mommy. Iya Irene janji Mommy, udah sekarang Mommy istirahat ya, ucap Irene tersenyum. Terima kasih ya Irene Mommy sayang Irene. Uhuk-uhuk Mommy sayang sama Irene dan Dedi. Hiduplah bahagia nak. Uhuk-uhuk, percayalah kebahagiaan itu pasti ada. Uhuk-uhuk, ucap Mommy tersenyum. Irene juga sayang Mommy and Dedi, ucap Irene mencium kening Mommy lumayan lama. Mommy Sherin menutup mata, saat Irene mencium keningnya dan Irene tak menyadari itu. Saat Irene mengangkat kepalanya ia melihat Mommy menutup mata. Ia kira sudah tidur tapi beberapa detik kemudian, Irene yang memandangi wajah Mommy merasa ganjal wajah Mommy seperti orang tidur tapi tersenyum. Mommy kok tidurnya sambil senyum ya, batin Irene. Dilihatnya tak ada penggerakan sama sekali. Irene pun penasaran ia mendekatkan jarinya ke hidung Mommy, kok gak ada nafasnya, batin Irene mulai panik. Gak mungkin, gumam Irene lirih, karena Irene ingin memastikan ia pun memeriksa nadi Mommy dan ternyata hasilnya sama. Mommy, lirih Irene. Enggak mungkin, ucap Irene syok. Mommy bangun, panggil Irene menggoyangkan lengan Mommy. Mommy bangun ini nggak lucu Mom, ucap Irene. Mom bangun Mom, panggil Irene menggoyangkan lengan Mommy sedikit bertenaga. Mommy bangun, teriak Irene mencoba memanggil Mommy-nya. Mommy, teriak Irene lalu ia terduduk lemas di samping ranjang. Teriakan Irene terdengar sampai di ruang tamu, para pelayan yang mendengarnya langsung menghampiri Irene. Mereka melihat Irene yang menangis terseduh-seduh sambil memanggil Mommy-nya. Karena pelayan tak berani mendekat, akhirnya salah satu dari mereka memanggil Tuan Mahesa, yang kebetulan hari ini ia tidak berangkat bekerja tapi ia sedang berada di ruang kerjanya. Tok tok tok. Masuk, ucap Tuan Mahesa. Tuan, anu nyonya, ucap pelayan itu gagap. Apa ngomong yang jelas, mau saya pecat. Kesal Tuan Mahesa. Anu Tuan itu non Irene manggil Nyonya Sherin, ucap pelayan. Terus kenapa? Apa masalahnya, bentak Tuan Mahesa. Tapi Nyonya Sherin tak ada respon apa-apa Tuan, dan non Irene memanggil Nyonya sambil teriak histeris dan menangis Tuan, ucap pelayan. Tuan Mahesa diam sejenak, mencerna ucapan sang pelayan lalu ia segera berlari menuju kamarnya. Sampai di kamarnya ia melihat Irene memanggil Mommy-nya dengan menangis terseduh-seduh. Ia pun menghampirinya dan memegang pundak Irene. Dat Mommy dat, ucap Irene memeluk Tuan Mahesa. Mommy sudah ninggalin Irene dat, ucap Irene menangis. Syok tentu saja, tubuh Tuan Mahesa menegang. Karena tak percaya ucapan Irene ia mendekatkan jarinya ke hidung Mommy. Dek. Jantung Tuan Mahesa berdetak kencang, saat ia tak merasakan nafas Mommy Sherin. Ia terduduk lemas matanya mengalir cairan bening, orang yang ia cintai telah meninggalkannya. Ia pun mempererat pelukannya pada Irene yang masih mendekap tubuh Tuan Mahesa. Ia menghapus air matanya mencoba untuk tegar, tapi masih saja air matanya lolos begitu saja. Flashback off. Irene mengusap air matanya saat memori itu berputar di otaknya. Ia tak menyangka jika Mommy akan meninggalkannya secepat itu. Bab 39. Karena Irene tak bisa diajak keluar Brian pun pergi ke restoran sendiri. Saat tiba di sana ia duduk dekat jendela lalu memesan makanan. Saat Brian menunggu pesanannya ia dihampiri seorang wanita. Wanita itu berjalan berlenggak-lenggok,
berpenampilan menurut orang kurang bahan bagaimana tidak pakaian yang dipakai hanya menutup setengah D4D dan P4H. "Hai Bri," ucap wanita itu. Brian pun menoleh dan tersenyum. "Hai baby, kau di sini juga?" tanya Brian mencium pipi wanita itu. "Abis shopping, lapar jadi kesini deh," ucap wanita itu lalu duduk di samping Brian. "Wah kebetulan, abis ini kita ke hotel ya," ucap Brian menaik turunkan alisnya. "Oke asal ada bayarannya," ucap wanita itu. "Tidak masalah yang penting malam ini kamu bisa bikin aku puas," goda Brian mencolek dagu wanita itu. "Oke," ucap wanita itu mengusap Brian tanpa malu jika ada orang yang melihatnya. Obrolan mereka terhenti saat pelayan mengantarkan makanan mereka, dan mereka berdua melahap makanannya. Kehidupan Brian memang terkenal bebas, suka pergi ke bar dan bermain wanita. Ia melakukannya setiap hari, dan wanita yang bersamanya adalah wanita yang pernah tidur dengannya. Di ujung jalan ada seseorang yang terus memperhatikan Brian dan wanita itu. Orang itu memperhatikan mereka dari awal sampai akhir, dan tak lupa ia juga memfoto mereka lalu pergi meninggalkan mereka dengan tangan terkepal. "Dasar lelaki brengsek," umpat orang itu. Di ruangan Irene ia mengusap air matanya lalu ia berdiri, berjalan keluar ruangan menghampiri asisten di ruangannya. "Tok tok." "Masuk," saut asisten L. "Miss, ada yang Miss perlukan?" tanya asisten L saat Irene sudah masuk. "Tidak ada, aku mau ke makam dulu, sudah lama aku tidak ke sana," ujar Irene. "Apa perlu saya antar Miss?" tanya asisten L. "Tidak usah aku naik mobil sendiri saja, nanti aku langsung pulang saja," ucap Irene. "Baik Miss," ucap asisten L. "Aku pergi dulu jika ada yang mencariku, bilang saja aku sibuk tak bisa diganggu," ucap Irene lalu keluar meninggalkan asisten L. Di tengah kota mobil sport berwarna hitam memecah jalanan kota, melaju dengan kecepatan sedang. Mobil terus melaju sampai di area pemakaman umum. Pemilik mobil tak lupa pula mampir ke toko bunga membeli bunga lili bunga kesukaan Momi. Dialah Irene. Setelah membeli bunga ia menuju tempat Mominya dimakamkan. Sampai di sana ia membersihkan daun yang berserakan lalu ia menaruh bunga lili di atas makam. Tak lupa pula ia juga mendoakan sang Momi. "Maafin Irene Mom, karena Irene baru bisa jenguk Momi sekarang," ucap Irene memegang pusara makam. "Maaf jika Irene mengecewakan Momi, banyak peristiwa yang Irene tak bisa terima." matanya. "Mom," ucap Irene mulai menitihkan air matanya. Irene tak bisa memaafkan dia karena itu sulit untuk Irene. "Mom," ucap Irene. Walaupun Irene tak bisa memaafkannya, tapi Irene sudah memenuhi janji Irene pada Momi, ucap Irene mengusap air matanya. Ia diam sejenak matanya terus memandangi pusaran Momi, sesekali tangannya mengusap air matanya yang mengalir. "Irene kangen Momi," ucap Irene sedih. "Momi tenang ya di sana, suatu saat nanti kita bisa bertemu kembali," ujar Irene. Ia kembali berdiam sejenak lalu ia menatap pergelangan tangan, melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 1 siang, ternyata ia sudah cukup lama di sana. "Ternyata sudah lama Irene di sini Mom, kalau gitu Irene pergi dulu ya Mom, nanti Irene bakal kesini lagi," ucap Irene tersenyum. "I miss you Mommy," ucap Irene lalu berdiri menatap makam Mominya lalu berjalan meninggalkan makam. Kemudian ia pergi ke restoran untuk makan siang, karena dari tadi ia belum makan. Setelah makan ia langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah ia langsung naik ke atas tak lupa ia memberitahu ketua pelayan, kalau dia tidak ingin diganggu.